Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak pengumuman bahwa perayaan Ekaristi di gereja ditutup untuk umat, ternyata ada sebuah gerak roh yang sedang bekerja di tengah umat, yaitu jumlah umat yang mengikuti perayaan Ekaristi secara online jumlahnya bertambah banyak dari hari ke hari. Ini yang perlu kita syukuri saudara-saudara. Umat datang kepada Tuhan ketika kesulitan hidup datang menerpa. Saudara, ternyata bukan cuma sekarang saja Ekaristi menjadi obat yang mujarab bagi umat beriman ketika hidup menjadi semakin berat. Dalam kitab suci, sejak gereja perdana ternyata sudah diceritakan Ekaristi membuka pikiran umat beriman, kembali mengandalkan Tuhan, dan juga menemukan jalan keluar dari segala masalah-masalah dalam hidup mereka. Hal itu bisa kita lihat dalam salah satu kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu perjalanan dua murid ke Emmaus. Kisah ini terkenal dengan nama Emmaus Journey. Konteks dari peristiwa ini adalah saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalib, dan wafat dan dimakamkan, ternyata ada dua murid Yesus pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Mengapa mereka pergi? Karena Tuhan yang mereka andalkan sekarang tidak ada lagi. Mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan harapan, mereka tidak lagi melihat Tuhan dan hancur dalam kesedihan dan masalah-masalah dalam hidup mereka. Yang menarik saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas hanya mencatat satu nama dari dua murid yang pergi ke Emmaus. Murid itu bernama Kleopas. Pertanyaan bagi kita adalah, siapa nama murid yang satunya lagi? Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah salah satu strategi dari Injil Lukas. Dia membiarkan murid yang satu tidak bernama. Maksudnya adalah supaya kita bisa meletakkan nama kita sebagai teman seperjalanan dari Kleopas ini. Jadi saudara-saudara, ketika Anda baca kitab suci, membaca kisah Emmaus ini, silakan Anda bayangkan diri kita berjalan bersama Kleopas dari Yerusalem menuju Emmaus. Tapi jangan cuma mengganti nama saja. Silakan kita ikuti perasaan, gejolak hati, apa yang dialami oleh dua murid ini. Dikatakan saudara-saudara, mereka tadi sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi bayangkan diri kita sedang bercakap-cakap dengan Kleopas. Bisa yang dibicarakan adalah tentang sengsara wafat Yesus. Bisa jadi dalam perjalanan itu kita berbicara dengan Kleopas tentang virus corona, tentang jumlah pasien corona yang semakin meningkat, jumlah orang-orang yang meninggal, tentang perjuangan tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk sesamanya, tentang sulitnya hand sanitizer dan masker yang dijumpai di pasar-pasar. Silakan saudara-saudara, inilah keindahan dari membaca kitab suci. Yang menarik saudara-saudara, dalam perjalanan mereka, dalam keputusasaan mereka, Yesus mendekati mereka. Yesus hadir di tengah-tengah muridnya ini. Tetapi yang menarik, mereka tidak mengenali Yesus secara langsung. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah seperti itu hidup kita juga? Masalah yang datang silih berganti, sakit penyakit, aneka macam persoalan yang hebat membuat kita tidak bisa lagi melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tetapi yang menariknya saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak kecewa ketika mereka tidak mengenali dirinya. Tetapi Tuhan Yesus membuka sebuah percakapan. Tuhan Yesus yang berinisiatif. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara-saudara, dalam doa kita, dalam permenungan kita, dalam kesendirian kita, ketika kita pusing, kita tidak tahu harus berbuat apa, silakan kita buka telinga kita, buka hati kita, biarkan kita mendengar Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada kita. Yang menariknya saudara-saudara, dua murid ini tidak langsung melanjutkan perjalanan mereka. Dikatakan mereka berhenti dengan muka muram. Tidak ada kobaran roh dalam diri mereka.
Tidak ada semangat hidup, yang ada hanyalah keluhan, air mata, dan penderitaan. Dikatakan seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara-saudara terkasih, kalau kita bayangkan dari jawaban ini, sebetulnya ada sebuah keputusasaan, ada sebuah kemarahan, ada sebuah kejengkelan dalam diri Kleopas tentang apa yang baru saja terjadi. Dan mengapa orang yang diajak berbicara ini kok tidak tahu? Tetapi yang menarik saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak marah. Dia dengan hatinya yang penuh dengan kerahiman membuka lebih dalam lagi percakapan di antara mereka. Tuhan Yesus berkata, "Apakah itu?" Inilah saudara-saudara, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang mau mengerti penderitaan kita. Lalu jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Lalu secara panjang lebar, Kleopas bercerita tentang apa yang terjadi dalam diri Yesus yang ditangkap oleh para imam dan para pemimpin untuk dihukum mati. Murid ini melanjutkan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Saudaraku yang terkasih, dari kata-kata ini untuk kedua kalinya tercermin seseorang yang hilang harapannya. Dia berkata, "Padahal dulu kami mengharapkan." Artinya, sekarang harapan itu sudah musnah, sudah tidak ada lagi. Itulah yang membuat muka mereka menjadi murung, saudara-saudara. Lalu murid ini juga menceritakan tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat. Ternyata jenazahnya tidak ada di dalam makam. Dan perempuan-perempuan juga tidak bisa menemukan jenazah Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, dari cerita si murid ini, bukan hanya kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan iman. Mereka tidak percaya pada kata-kata Yesus sebelum ia wafat, bahwa anak manusia akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu yang menarik saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak dua murid ini pada suatu percakapan yang jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar komplain, bukan hanya sekedar mengeluh dan hilang harapan, tetapi arti dari semuanya ini. Dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Semuanya itu saudara-saudara terjadi dalam perjalanan, dalam keputusasaan, dalam kehilangan harapan, dalam kebingungan. Ketika Yesus hadir menemani dua murid ini dalam perjalanan, pikiran mereka dibuka oleh Yesus. Lalu diceritakan, mereka yang tadinya muram ketika mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lihat saudara-saudara, sudah ada transformasi dalam diri dua murid di Emmaus ini. Sekarang mulai membuka diri mereka terhadap kehadiran pribadi yang membuat diri mereka terkesan ini. Lalu dikatakan, masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Itulah Ekaristi, saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku terkasih, inilah bukti bahwa Ekaristi Kudus yang dirayakan bersama Yesus merubah hidup manusia. Lalu mereka seorang kepada yang lain berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara-saudara, yang terjadi berikutnya sungguh luar biasa. Dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Lalu mereka berdua bercerita apa yang mereka alami, bagaimana pikiran mereka dibuka oleh Yesus di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara terkasih, jangan tinggalkan Ekaristi. Tetaplah andalkan Ekaristi sebagai kekuatan umat beriman, para pengikut Yesus sampai akhir zaman nanti. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.